Nah ini karena sudah malam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, Ana ingin bertanya, qadarullah saya terkena penyakit autoimun yang mana imun tubuh ini menyerang badan kita sendiri. Padahal Allah telah memberikan tubuh kita untuk bekerja sesuai fitrahnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Menurut dokter, penyakit ini tidak bisa sembuh dan akan dibawa sampai mati. Kebanyakan yang terkena penyakit ini memang cenderung susah hamil. Namun qadarullah sebelum saya terkena sakit ini saya dianugerahi seorang anak tanpa direncanakan. Lalu sebelum divonis sakit ini qadarullah 1 bulan sebelumnya saya baru saja menyelesaikan proses menyusui anak selama 2 tahun. Yang ingin saya tanyakan pertama, kira-kira bagaimana pendapat Ustadz terkait adanya penyakit yang bertentangan dengan fitrah Allah menciptakan tubuh ini? Kedua, lalu bagaimana agar saya kuat menerima takdir Allah? Karena penyakit ini akan menjadi penyakit menahun secara medis, Ustaz. Yang ketiga, jika saya bersabar, bisakah saya masuk surga tanpa hisab, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Labas tahur insyaAllah. Yang pertama, Allah Azza wa Jal berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan manusia sempurna. Tapi terkadang ada ciptaan Allah yang Allah ciptakan cacat. Cacat. Tidak seperti yang lainnya. Disinilah ujiannya. Ahibati fillah. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana kok bisa Allah menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya, Allah mau itu gitu. Dan tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, walju, kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kehilangan orang-orang yang dicintai, kekurangan harta. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah hendak menguji engkau sabar apa tidak. Dan kalau bicara orang yang sabar itu akan dapat pahala yang tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah boleh jadi ingin memberikan kepadamu derajat yang tinggi di surga yang amalanmu gak cukup. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah, apabila Allah telah menetapkan sebuah kedudukan bagi seorang hamba di surga yang tidak dapat dia sampai ke derajat itu. Apalagi kalau dikatakan sama dokter ini akan dibawa mati, ketahuilah Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dokter secara medis mengatakan itu. Tapi Allah bisa menyembuhkan engkau kalau Allah mau. Maka berusahalah untuk bersabar menerima ujian ini. Banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Terus berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Dan engkau melihat Allah memberikan kepadamu anak, ya. Masya Allah. Engkau melihat ada orang-orang yang gak punya anak. Ada orang-orang yang kasih penyakit ini yang lebih parah dari dirimu. Maka lihatlah kepada yang di bawah. Jangan melihat kepada yang di atas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yubtala rajul ala qadri imani. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau keimanannya kuat, Allah tambah balanya. Ringan diringankan balanya. Tapi intinya ada orang-orang yang dikasih bala sampai mati. Wala yazalul bala'u bimri'in. Allah kasih bala nih orang terus-terusan sampai dia berjalan di muka bumi ini gak punya dosa. Dan semoga Allah memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tatkala kita benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta, dan ketahuilah Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu lebih sayang sama kita daripada semua yang menyayangi di muka bumi ini. Barakallahu fiik.
Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan.